Cara buka pasang sensor oksigen, anti ribet dan anti lecet. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, aktifin loncengnya biar gak ketinggalan info dan tips penting lainnya. Udah rajin servis dan juga kalian udah cek rutin nih, tapi motor masih tetap susah nyala. Mungkin ya ada masalah di bagian sensor oksigennya. Bisa jadi tuh kotor atau harus ganti baru. Nah, biar gak ribet, buka dan juga pasang. Terus ditambah juga ngehindarin kabelnya putus, Mimin bakalan kasih solusinya. Tinggal kalian pakai grip on oksigen sensor soket yang setengah inci alias mata shock sensor oksigen setengah inci. Ada dua varian. Pokoknya jangan sampai salah pilih ya. Pertama, item numbernya di 88417. Ini tuh ukurannya 17 mm. Khusus motor injeksi di motor Honda, Yamaha, Suzuki. Pokoknya buat semua tipe motor injeksi zaman sekarang hampir bisa dan juga cocok pakai kunci ukuran 17 ini. Kalau di bengkel kalian banyak nerima motor injeksi, udah pasti sih kalian harus punya kunci ini. Kedua yaitu item numbernya di 88422. Ini tuh cocoknya buat mobil aja, jadi untuk semua tipe mobil bisa ya. Khususnya buat kalian yang bengkelnya itu nerima motor mobil, bakalan perlu dua-duanya juga ya. Catat biar nggak ketukar waktu nanti di order. Nah, kalau cara pakainya tuh sebenarnya gampang banget ya, tinggal kalian ikutin aja deh langkahnya. Pertama itu kalian harus cari dulu akses sensor oksigennya. Kalau ada yang perlu dibuka covernya, ya buka gitu. Karena tiap motor itu kan posisinya beda-beda. Kalau di motor ini ada di sini nih, jadi wajib banget kalian harus cari tahu dulu posisinya baru kalian eksekusi. Kedua, kita harus cabut soketnya dulu. Jangan langsung kalian asal bongkar tanpa cabut soket. Nanti si kabelnya itu bisa ketarik. Intinya harus kalian pastiin dulu, terus cabut pelan-pelan ya. Apakah udah ke unlock klipnya atau belum. Ketiga, baru kita masukin mata shocknya. Perhatiin di sini ada rongga di sisi mata shocknya. Kabelnya ini harus masuk ke rongga itu. Bukan kayak dipaksain keluar atau kayak dibegokin. Pokoknya harus kayak gini aja. Posisinya udah bener nih kayak gini. Nanti si mata shocknya bakalan nempel rapat, si kabel juga masuk ke rongga. Intinya tuh nggak ada yang nyangkut gitu loh di bagian sininya. Yang keempat, baru kita pasang gagang L atau ratchet ya, bebas. Sebenarnya lebih enak pakai ratchet, jadi biar muternya itu nggak perlu harus kayak diangkat-angkat ya. Tapi gagang L juga bisa, tergantung kalian punyanya yang mana, bebas. Baru terakhir yang kelima adalah tinggal kalian puter aja ke arah kiri sampai bener-bener si sensor oksigennya ini udah kecabut dan terlepas. Kalau mau buka yang mobil itu sebenarnya sama banget, posisinya juga nggak sama kayak di video ini sih ya, jadi kalian tuh harus dicek-cek lagi deh. Wajib cabut dulu terminal aki negatif biar nggak terjadi apa-apa ya guys. Kayak biasa lanjut dulu cabut soketnya, kalau nggak dicabut nanti ikut muter dan malah jadinya putus. Tinggal kalian pasang dan ya samalah kayak motor tadi ya, terus tinggal puter aja ke arah kiri sampai udah bener-bener kecabut. Min, kalau sensornya keras banget gimana? Nah, itu dia kelebihan dari kunci ini. Tekanan yang dihasilkannya itu bakal lebih merata ke seluruh permukaan murnya. Jadi nggak cuma di satu titik aja, tapi di semua titik. Jadi sensor yang sekarat atau yang keras itu bakalan mudah kok dibuka pakai kunci ini. Oke, karena kita udah cabut sensornya di motor sama mobil, sekarang kita harus cek kondisinya gimana. Dan ini tuh adalah 4 tanda yang wajib kalian harus hafalin karena bakalan berguna banget buat kalian jelasin ke pelanggan. Pertama, lampu indikator nyala. Kalau di motor Yamaha biasanya ada kode error 24. Ini tuh wajib masuk daftar curiga pertama ya. Kedua, BBM boros. Sensor yang bermasalah bisa bikin sistem injeksi jadinya tuh salah hitung ya. Ini tuh sering banget dicuekin padahal bisa jadi sumbernya dari sini. Ketiga, mesinnya itu tersendat atau lemah, tarikannya berat, akselerasinya nggak responsif. Mesin jadi kayak ngap-ngapan. Intinya ECU tuh nggak dapat data yang benar karena campuran bensin udara jadinya kacau. Terakhir yang keempat, mesin susah hidup. Ini tuh biasanya harus diselah beberapa kali atau diakalin gitu ya. Apalagi masalah yang paling penting adalah tiba-tiba muncul tanpa ada perubahan lain di kendaraan. Ini wajib harus kalian tahu. Kalau kotor, kalian bisa bersihin pakai cairan yang khusus ya. Kalau udah rusak fisik, ya ganti baru lah. Jangan ditunda lah. Nanti performa kendaraan kalian terus turun. Nah, kalau untuk jadwal perawatan, ini bisa kalian jadiin nilai jual servis di bengkel kalian. Buat motor, biar
Biasanya setiap 6 bulan atau 10 sampai dengan 12 kilometer. Untuk mobil lama sebelum tahun 2000-an itu setiap 80.000 sampai dengan 100 kilometer. Kalau untuk mobil zaman sekarang yang modern setiap 160.000 kilometer. Pokoknya mana yang duluan tercapai itu patokannya. Coba komen di bawah, koreksi kalau salah ya. Apalagi sekarang pengujian emisi makin diperketat guys ya. Udah kita bersihin atau kalian ganti baru, sekarang kita harus pasang lagi. Kita bakalan pasang yang di motor dulu. Pertama, ini wajib harus pasang manual dulu. Puter pakai tangan kalian sampai ya lumayan agak kencang lah, tapi jangan sampai penuh. Tujuannya buat mastiin si ulirnya udah masuk dan juga nggak miring. Kalau dipaksain langsung pakai kunci, ulirnya tuh bisa rusak. Jadi kalian nggak tahu nih posisinya udah bener atau enggak. Itu bakal rugi. Kedua, baru kita pasang mata sok lagi. Jangan lupa ya kabelnya harus masuk ke bagian rongga. Ketiga, baru kita kencengin pakai kunci torsi ya. Nah ini nih yang sering salah kaprah. Sensor oksigen itu ternyata punya spesifikasi torsi dari pabrikannya. Terlalu kencang bisa ngerusak ulir atau sensornya. Terlalu kendur juga bisa bocor, nanti gas kebuang. Untuk Yamaha, torsinya itu ada di 25 Nm ya. Kalau kalian punya data resmi yang beda, silahkan koreksi aja. Keempat, sambungin lagi soketnya. Terus tinggal kita kencengin dan pastiin bunyinya klik. Ya kayak gini, berarti udah terkunci. Tambahan info, saran dari Mimin, ujung sensor oksigennya usahakan jangan sampai tersentuh atau kena cairan, karena ini tuh sensitif banget. Sekarang kita pasang yang di mobil. Sama juga kayak yang pertama tadi, kita harus pasang manual dulu si sensornya kayak gini, dan pastikan posisinya itu harus lurus. Iya baru Habis itu tinggal kita pasang mata sok sensornya, tinggal kita kencengin aja. Jangan lupa pastiin juga udah kekunci. Pasang lagi soketnya sampai udah terkunci, sambungin lagi kabel akinya. Terakhir baru deh nyalain mesinnya buat cek mesin. Ini juga berlaku untuk motor. Dipastiin lagi, kalian dicek lagi udah nyangkut atau belum gitu ya, biar nggak ada miskom gitu. Jadi segampang itu kan buka pasangnya. Oke, sekarang Mimin mau ngomongin soal kualitas kunci ini. Dari segi materialnya, bahannya dari chromolybdenum ya. Ini tuh material yang kuat banget, tahan torsi tinggi, minim korosi. Gak bakal meletek ya, walau kalian tuh ngadepin sensor yang beneran karat banget, susah dibuka ya. Dia bakalan kuat juga nih. Desainnya juga rapi, terus presisi, kabel juga nggak bakal nyangkut atau kejepit selama proses buka pasangnya. Ini perlu banget kalian harus ingat, kabel sensor oksigen itu sensitif banget. Jadi kalau sampai putus, biayanya juga bakalan lebih mahal dari sensornya. Terus gap mata soknya masih dalam batas toleransi, cengkramannya kuat, tapi mur sensor bakalan tetap aman, nggak lecet, nggak baret juga. Finishing luarnya udah solid banget ya, gampang dibersihin walau kena oli dan juga kotoran di bengkel. Nah sekarang kan kalian udah tahu kenapa sih alat yang tepat itu penting banget, apalagi untuk sensor oksigen. Gak boleh asal banget kalian pilih kuncinya. Buka pasang sensor oksigen yang tadinya bikin kesel dan kalian juga gak tahu gimana kondisi motor kalian, penyebabnya apa, sekarang justru bisa beres rapi dan juga aman ya. Intinya tuh simple, jangan sampai nyusahin diri sendiri, jangan sampai asal bongkar gitu. Udah ada alatnya, udah tahu caranya, tinggal eksekusi aja.